Ya, selamat datang kembali di channel Autodidacts. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang instalasi SAM di Linux. Ini adalah Linux Manjaro Linux. Bagi yang belum pernah mendengar SAM adalah perangkat lunak bebas open source yang mendukung banyak sistem operasi dan merupakan kompilasi dari beberapa program. Jadi isi SAM itu terdiri dari beberapa program. Fungsinya itu adalah sebagai server yang berdiri sendiri, localhost, yang terdiri atas program Apache, HTTP server itu, MySQL, dan penerjemah bahasa yang ditulis dengan bahasa pemrograman PHP dan Perl. Nama SAM itu sendiri merupakan singkatan dari kelima huruf penyusunnya yang terdiri dari X atau dibaca sebagai cross platform, kemudian A yang berarti Apache, M untuk MySQL, P yang pertama untuk PHP, dan P yang terakhir adalah Perl. Program ini menggunakan lisensi GNU, General Public License, dan juga merupakan web server yang mudah digunakan dan dapat melayani tampilan halaman web yang dinamis. Bagaimana cara mendapatkan SAM ini? Pertama, kita langsung menuju ke webnya. Di sini ada web apachefriends.org, download HTML. Di web ini ada 3 jenis SAM yang mewakili 3 jenis operating system yang banyak digunakan di seluruh dunia saat ini. Yang pertama untuk Windows, yang kedua untuk Linux, dan yang terakhir untuk macOS. Karena komputer saya atau laptop saya sekarang menggunakan Linux, jadi saya harus mendownload SAM untuk Linux, SAM for Linux. Edisi yang terbaru yang dikeluarkan oleh SAM oleh Apache Friends ini adalah 8.0.9. Ini baru sepertinya, tapi saya kemarin sudah mendownloadnya dengan versi yang versinya itu kalau nggak salah 8. Nah ini 8.0.8.1. Oh maaf, 8.0.2.0. Ini yang terbaru. Yang versi sebelumnya 8.0.8.1. Oh maaf, ini yang paling baru itu 8.0.8.1 ternyata. Oh maaf. Langsung saja, tidak perlu berlama-lama lagi, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menginstal SAM di Linux. Tapi sebelum melakukan instalasi seperti biasa, saya akan menjelaskan spesifikasi sistem yang saya gunakan atau operating system yang saya gunakan di laptop ini. Kita klik info center. Di sini ada informasi seperti biasa ya. Saya menggunakan Manjaro Linux. Plasma versionnya 5.2.4. Kemudian hardware-nya masih Core 2 Duo, RAM-nya 3,8, dan graphics-nya masih graphics lawas GME GLE. Oke. Langkah pertama adalah membuka terminal tempat download dari atau file yang sudah di-download tadi. Ekstensinya adalah .run di sini. Ya, .run. Jadi klik kanan, kemudian open terminal. Biasanya di semua Linux, semua desktop environment Linux itu menyediakan klik kanan, kemudian ada pilihan open terminal. Oke,
Setelah keluar, setelah tampil, saya zoom dulu. Kemudian yang teman-teman harus lakukan adalah mengetikkan perintah sudo titik, kemudian ada garis miring sum. Nah, karena di sini saya menggunakan saya memiliki dua jenis atau dua versi sum di dalam satu folder, maka saya harus pastikan bahwa yang saya install itu adalah versi yang terbaru, yaitu 8.0.8. Di sini di terminal 8.0.8, kemudian tekan tab, maka secara otomatis dia akan melengkapi atau auto completion dari nama file yang akan diinstal. Kemudian tekan enter, masukkan password root, tunggu sebentar. Dia akan menampilkan splash screen Bitnami karena yang membuat sum ini adalah Bitnami. Nah, ini seperti ini Bitnami. Kemudian kita bisa langsung menjalankan instalasinya atau melakukan proses instalasinya. Instalasi sum ini sangat simple ya, sangat mudah sekali, hanya tinggal seperti di Windows, hanya next, tapi yang perlu ada beberapa bagian yang membutuhkan atau memerlukan kehati-hatian, karena kalau salah mungkin menceklis, mungkin menekan tombol ya next, maka akan terjadi kesalahan atau error. Di halaman ini, bukan di halaman ya, di tampilan awal ini, di welcome ini, kita langsung saja klik next. Kemudian ini jangan lupa dicentang semua, pastikan ini terchecklist semua, ada some core files dan some developer files. Oke, kemudian next. Nah, ini menunjukkan atau menampilkan dan memberitahukan bahwa sum itu nanti akan terinstall di direktori root, opt, dan lam. Klik next. Nah, di sini saya kira bagian sum untuk learn more about Bitnami ini tidak perlu, karena kita hanya membutuhkan aplikasi sumnya saja. Jadi kita tidak menuju websitenya. Tapi jika teman-teman tertarik, bisa menceklis ini, dan mungkin nanti ada tutorial, ada informasi lain yang berguna tentang sum. Klik next. Ini sudah konfirmasi bahwa sum sudah siap untuk diinstal di komputer saya ya, on your computer. Next. Kita tunggu instalasinya, tapi di video ini saya akan melakukan speed up atau skip karena ini prosesnya juga cukup lama ya, jadi harus bersabar. Tidak mungkin saya di video ini menampilkan seluruh prosesnya.
Baik, setelah instalasi yang cukup lama dan juga mendengarkan musik, akhirnya SAM-nya sudah terinstall. Jika terlihat seperti ini, maka hanya tinggal menekan tombol finish. Oke. Setelah finish, tampilan awal yang ditampilkan oleh SAM adalah SAM server ini namanya. Di sini ada welcome ya, ada go to application, ada open application folder, visit Apache Friends, ini ke website, kemudian get started kalau kita mau mulai. Tapi biasanya saya langsung menuju manage server ini. Di sini ada 3 server yang sudah tadi saya jelaskan, karena SAM itu terdiri dari beberapa program. Ada MySQL, ada ProFTBD, dan Apache Web Server. Tapi di sini yang masih running itu hanya Apache Web Server. Seharusnya 3 ini harus running semua. Jadi kita perlu merestart ini. Ini saya lakukan untuk mendemonstrasikan apa atau kesuksesan atau tanda-tanda bahwa instalasi SAM itu telah sukses dilakukan di laptop ini. Ini adalah tampilan interface GUI, karena ada satu lagi tampilan command line, dan ini yang paling mudah. Dan di sini sudah running semua ya. Setelah ini selesai restart tadi, yang penting ini dalam kondisi running. Jadi biar teman-teman nanti ketika membuka phpMyAdmin yang menjadi tampilan yang tampilan komunikasi dengan usernya itu lebih baik melalui phpMyAdmin, ini harus running semua. Oke, kita buka browsernya terserah apa saja, bisa Firefox, bisa Chrome, bisa Brave, bisa Edge, segala macam. Di halaman awal ini kita tinggal ketikkan localhost. Oke, localhost. Klik enter, maka secara otomatis dia akan menampilkan laman welcome to SAM beserta versinya 8.0.8. Tapi tujuan kita bukan ini. Tujuan kita adalah phpMyAdmin. Klik phpMyAdmin. Nah, ini adalah tampilan yang sebagian besar programmer mungkin tidak asing lagi, yaitu phpMyAdmin. Dari phpMyAdmin ini kita bisa membuat database tentunya ya, karena ini khusus untuk MySQL, tapi juga ada informasi-informasi penting seperti servernya ini localhost via Unix socket karena saya menggunakan Linux atau Unix. Server type-nya MariaDB, kemudian protokol versionnya 10 dan server versinya 10.4.20. Oke, sekian dulu video dari saya dari channel Autodidacts. Sampai jumpa di video-video lain. Terima kasih. Selamat malam. Semoga sehat semua dan semoga COVID ini bisa hilang. Oke.